Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang sama-sama kita hormati panitia perlombaan Gesidar 2024 dan seluruh peserta perlombaan yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawwafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan juga nikmat-nikmat, baik itu nikmat iman, Islam dan juga ihsan, sehingga kita dapat berpartisipasi di perlombaan Gesidar 2024. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan membawa ajaran agama Islam. Saya Muhammad Sofwan Taqiyuddin Rahmat izinkan sedikit menyampaikan pidato yang berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok pemaaf dan penuh kasih sayang. Para hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan role model bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah, dia adalah kekasih Allah yang melekat pada jiwanya akhlakul karimah. Sebagaimana dalam sabda beliau yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Melalui hadis di atas dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang berbudi luhur, tutur katanya yang lembut, perbuatannya yang sopan, dan keputusannya yang bijak. Semua itu dapat diteladani oleh seluruh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memujinya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah pribadi yang berbudi luhur. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Al-Ghaib menjelaskan bahwasanya lafaz la'ala pada Quran surat Al-Qalam ayat 4 menunjukkan istiqlal. Artinya apa? Kedudukan tinggi Rasulullah, kehormatan tinggi Rasulullah itu semua didapat karena kesempurnaan akhlak yang melekat pada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, ada kisah menarik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita teladani dalam menjalani kehidupan. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat ke masjid. Beliau melewati jalan yang sempit yang kanan kirinya penuh dengan rumah-rumah. Ketika beliau menikmati perjalanan, tanpa disangka-sangka seorang nenek-nenek tua melempari kotoran kepada Rasulullah SAW dari atap rumahnya tanpa rasa salah dan dosa. Muhammad, sosok pribadi yang mulia, dilempari kotoran oleh nenek-nenek tanpa rasa salah dan dosa. Lalu apa respon Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah balas dendam? Tidak, wahai para hadirin. Rasulullah dengan kesempurnaan akhlaknya tersenyum ikhlas kepada si nenek. Tersenyum ikhlas kepada si nenek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari demi hari Rasulullah lalui dan beliau melewati jalan yang sama dan mendapat berlaku yang sama dari si nenek. Hingga pada suatu hari tidak didapatinya si nenek yang melemparinya kotoran. Seketika Rasulullah menanyakan kepada tetanggannya, "Wahai fulan, kemana keberadaan si nenek yang memiliki rumah ini?" Lalu si fulan menjawab, "Wahai fulan, engkau setiap hari dilempari kotoran olehnya, dan sekarang engkau mencarinya. Sungguh tobat dari apa hati engkau?"
Lalu Sufyan menjelaskan bahwasanya si nenek terbaring jatuh sakit demam. Seketika Rasulullah SAW bergegas menjenguk si nenek. Dok. Si nenek menjawab, masuk, pintu rumah tidak dikunci. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, si nenek menangis. Seseorang yang setiap harinya ia lempar kotoran kini menjadi orang pertama yang menjenguknya ketika si nenek terbaring sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, bukankah senyum ikhlas Rasulullah kepada si nenek ketika dilempar kotoran adalah bentuk maaf beliau? Bukankah ketika si nenek terbaring sakit dan Rasulullah menjenguknya adalah bentuk rasa kasih sayang beliau? Sungguh ini adalah pribadi yang mulia. Kita yang hidup di era modern ini hendaknya meneladani sikap Rasulullah SAW. Kita menjadi pribadi yang pemaaf. Apabila teman kita salah, kita memaafkan. Apabila kita berbuat salah, kita meminta maaf. Dan juga menebarkan kasih sayang. Apabila teman kita membutuhkan bantuan, kita bantu. Apabila kita mempunyai kelebihan, kita berikan kepada orang sekitar. Sehingga dengan meneladani Rasulullah SAW, kita bisa mencapai derajat yang tinggi. Kita bisa mencapai derajat yang mulia di muka bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan perbuatan yang mengenakan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.